Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Atrifi. Kita jumpa lagi di sini ya. Oke, saya akan membahas kemarin tuh ada yang tanya di kolom komentar. Lebih baik mana antara restrukturisasi atau take over antar bank? Jadi ceritanya ini ada seseorang yang lagi KPR, tapi di tengah jalan ini menggos-menggos. Menggos-menggos itu istilahnya apa ya? Jadi di tengah jalan ini beliaunya ini mulai kesulitan untuk membayar tagihan KPR gitu karena mungkin keadaan ekonomi yang sedang naik turun atau mungkin karena banyak hal ya, sehingga karena KPR ini adalah kredit yang long term jangka panjang, ada kemungkinan di tengah-tengah ini ada keadaan di mana teman-teman udah mulai kesulitan untuk membayar angsuran KPR. Oke. Nah, ada dua mekanisme yang bisa ditempuh teman-teman ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Sebenarnya ada, kalau di video-video sebelumnya sih kita sarankan untuk dijual saja kan gitu. Kalau udah kita nggak kuat dijual saja. Tetapi kan ada kondisi di mana kita tidak memungkinkan untuk menjual properti kita. Mungkin karena faktor keluarga atau mungkin karena banyak faktor gitu. Jadi kita tuh harus mempertahankan properti ini sehingga properti ini tidak jatuh ke tangan orang lain kan gitu. Kita harus bertahan kan, ada tentu ada kondisi seperti itu ya, kita harus bertahan. Nah, kalau kita dalam kondisi gitu, jadi ada dua dua emang ada dua dua cara ya. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang kedua adalah take over antar bank. Jadi ketika KPR kita mulai nyendat, kita bisa restrukturisasi atau kita bisa take over KPR antar bank gitu. Kalau restrukturisasi itu gimana gitu? Kita jelaskan sebentar ya, sedikit aja. Nanti teman-teman bisa eh, cari referensi lebih jauh lagi. Jadi kalau restrukturisasi itu adalah ketika kita memperpanjang angsuran kita. Katakanlah kita punya angsuran 15 tahun gitu. Kita mengambil KPR 15 tahun. Kita sudah jalan nih 5 tahun gitu. Kita sudah jalan 5 tahun. Di tahun kelima ini kita tiba-tiba, wah, berat nih, berat sekali. Jadi kita tiba-tiba berat, kita tiba-tiba sudah mulai menggos-menggos, mungkin karena ada kebutuhan yang tak terduga atau mungkin karena ada banyak hal ya, mungkin karena apa gitu, sehingga kita mau mulai kesulitan dalam mengangsur KPR ini. Nah, kita bisa mengajukan restrukturisasi, kita perpanjang nih. Jadi yang awalnya ini adalah sisanya tinggal 10 tahun, kita tarik lagi jadi 15, 20 atau 25 tahun katakanlah gitu. Jadi angsurannya jadi lebih panjang. Impactnya apa? Impactnya maka jumlah angsurannya akan lebih kecil, tetapi ruginya kita jadi ngangsurnya lebih lebih jauh lagi, lebih lama lagi kan gitu kan. Itu restrukturisasi. Jadi kalau teman-teman sudah merasa lelah, merasa tidak mampu, silahkan datang ke bank untuk minta restrukturisasi. Kalau di teman-teman pikir jalan ini akan meringankan teman-teman, dan itu. Jadi kalau teman-teman berpikir restrukturisasi akan meringankan beban teman-teman, teman-teman bisa mencoba datang ke bank, kita panjangkan angsurannya. Tapi ya itulah ya, jadi angsurannya tambah panjang. Jangan mikir jangka pendek. Pesan saya jangan mikir jangka pendek. Ini di restruk angsuran dari 5 juta jadi 3 juta gitu. Aku restrukturisasi. Ya, itu angsuranmu tambah pendek, tetapi tambah tambah sedikit, tetapi angsuranmu tambah panjang, yang harusnya tinggal 5 tahun lagi jadi 15 atau 20 tahun lagi. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Oke, itu restrukturisasi. Oke, yang kedua adalah take over antar bank. Jadi take over antar bank ini mekanisme sederhananya atau ininya seperti ini. Jadi ada bank A gitu kan, katakanlah bank A. Bank A ini akan kita pindahkan ke bank B gitu. Jadi kalau take over antar bank itu gitu. Jadi kita hutang di bank A, kemudian kita pindahkan hutang ini ke bank B kan gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin take over antar bank gitu, sekarang ini lagi banyak, lagi promo, lagi gencar-gencarnya bank-bank itu menawarkan take over antar bank gitu. Jadi lagi banyak, kalau kita lihat di iklan-iklan itu sekarang lagi banyak-banyaknya. Tapi teman-teman harus harus berpikir ulang gitu. Karena apa? Saya akan kasih ilustrasi sederhana. Jadi take over antar bank itu bank A ke bank B. Jadi kita harus memenuhi persyaratan di bank A dan kita juga harus memenuhi persyaratan di bank B. Ya, sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau take over
antar bank. Jadi urusan sama bank A ini harus kelar, kemudian kita memulai dengan urusan bank B. Nah, biasanya kita ngomongin biaya lah. Kalau kita ngomong take over yang ada di benak kita itu piro biayanya, biayanya seperti apa, kan seperti itu kan ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan dianggap take over antar bank itu mudah, gampang, gampang gitu. Tapi ini ada biaya-biaya yang teman-teman harus kenali gitu. Sebelum ngomongin biaya, jadi saya akan coba ilustrasikan take over antar bank dulu ya. Jadi kalau take over antar bank itu karena berpindah, jadi seolah-olah KPR yang lama ini kita tutup, kita memulai KPR yang baru ini. Banyak yang salah persepsi, dikira take over antar bank itu kalau kita misalnya punya KPR 15 tahun gitu. Kemudian dari kita punya KPR 15 tahun, kemudian sudah jalan 5 tahun katakanlah. Nah, berarti masih sisa 10 tahun, katakanlah angsuran 10 juta gitu. Kalau take over antar bank, dikira banyak yang ngira kita melanjutkan angsuran tetapi di bank lain gitu. Banyak sekali yang berpikir seperti itu, tapi tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi take over antar bank ini, jadi nanti di bank yang baru ini itu akan ada penilaian lagi sehingga KPR-nya yang disetujui beserta bunga-bunganya itu mengikuti ketentuan di bank baru ini. Ya, contoh kalau biar teman-teman nggak bingung, saya kasih contoh. Contoh ada orang yang KPR katakanlah 900 juta di bank A gitu. Jadi di bank A itu ada KPR 900 juta ya. 900 juta cicilannya let's see anggaplah 10 juta per bulan gitu. Anggaplah cicilannya 10 juta per bulan. Ternyata selama 10 tahun misalkan, selama 10 tahun biar mudah ya. Jadi KPR 900 juta selama 10 tahun gitu. Sudah jalan 5 tahun nih. Angsurannya 10 juta gitu. Nah, dia mau take over antar bank kan gitu. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah dia berpindah dari bank A ke bank B, tetapi angsurannya bukan teruskan gitu, tapi nanti di bank B ini akan ada perhitungan lagi. Contoh dari 5 tahun ini ternyata hutangnya cuman berkurang katakanlah 300 juta gitu. Maka di bank B ini akan membuat perhitungan 700 juta itu tadi mau di KPR kan berapa tahun, misalnya 5, 10, 15 atau 20 tahun gitu. Dan nanti banyak sekali orang yang kaget loh. Saya kan udah ngangsur 5 tahun dari 10 tahun. Berarti kan harusnya utangnya kalong setengah gitu. Nggak seperti itu. Jadi kalau kita cermati di angsuran itu ada yang namanya bunga, ada yang namanya pokok gitu. Jadi nanti ketika kita KPR antar bank yang dihitung ya sisa hutangnya itu. Jadi hutangnya dikurangi pokok yang kita bayar setiap bulannya itu gitu. Itu banyak yang salah persepsi ya rekan-rekan ya. Jadi banyak sekali yang dikira hitungannya kalau nyicil 10 tahun kalau berkurang sudah 5 tahun itu masih separuhnya, itu nggak seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya print out buku tabungan deh, print out rekening koran KPR. Di sana teman-teman akan lihat tuh betapa banyaknya di awal itu bunganya tinggi sekali, pokoknya sedikit sekali, itu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau take over antar bank itu di bank A itu harus selesai dulu urusannya, kemudian di bank B. Jadi urusan di bank A ini apa? Biasanya kalau mau take over itu ada namanya kena penalti pelunasan awal. Kemudian ada juga biaya administrasi dan sebagainya. Itu biaya yang dikeluarkan di bank asal gitu. Kemudian di bank tujuan ini kalau udah di ACC itu biasanya ada biaya notaris, ada biaya asuransi, ada biaya provisi, ada biaya administrasi, ada biaya appraisal dan lain-lain. Jadi take over antar bank tidak semudah memindah dari A ke B, tapi ada persyaratan-persyaratan administrasi dan persyaratan-persyaratan keuangan yang harus teman-teman tanggung juga gitu. Jadi teman-teman harus memperhitungkan nih untung apa tambah boncos gitu. Kalau kita take over dari bank A ke bank B gitu. Jadi takutnya malah ini menjadi bumerang bagi teman-teman gitu. Maksudnya itu biar kita lebih mudah, tapi ternyata lebih menyengsarakan gitu. Di promo-promo yang ada sekarang kan dengan take over nanti cicilan menjadi turun. Emang benar, cicilan di awal kan semua bank kan turun. Cicilan di awal itu kan biasanya promo, biasanya 2 tahun pertama ini hanya bunganya misalnya 5% katakanlah. Itu emang seperti itu, tapi setelah itu bunganya tinggi lagi kan gitu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sebelum memutuskan memilih restrukturisasi atau memilih take over antar bank, sebaiknya variabel-variabel biaya ini dipikirkan ulang. Saya ulangi ya,
variabel-variabel biaya ini dipikirkan ulang. Jangan cuman menganggap dari satu masukan aja, tapi sebaiknya teman-teman benar-benar cross check gitu. Contoh kalau mau restrukturisasi ya datang dulu ke bank, tanya biayanya apa aja, biasanya kena biaya admin, beberapa bank ada biaya notaris kan itu. Biaya notaris sama adminnya berapa, kemudian kalau misalnya restrukturisasi dari misalnya sisa 5 tahun dibuat menjadi 10 atau 15 tahun, cicilannya berapa gitu. Jadi tanya-tanya dulu gitu, tanya-tanya dulu dihitung, oh rugi apa enggak sih gitu. Enggak langsung ngajukan restruct, langsung oh ini cicilannya turun. Iya, tapi angsuranmu tambah panjang kan gitu. Jadi jangan sebaiknya dipikirkan dengan kepala dingin ya teman-teman. Dipikirkan dengan kepala dingin sebelum memutuskan restrukturisasi. Kita hitung gitu. Oh ternyata oke, aku masuk gitu. Baru kita lakukan restrukturisasi atau take over antar bank misalnya. Take over antar bank. Nah, take over antar bank ini juga harus dihitung biaya di bank A nanti berapa yang dikeluarkan, biaya di bank B berapa yang dikeluarkan, terus di bank B nanti disetujui berapa tahun sehingga angsurannya menjadi seperti apa, dihitung dulu, tanya-tanya dulu, nggak jadi nggak apa-apa. Ya kebiasaan orang-orang kita itu kan malu bertanya. Nanti kalau udah tanya nggak jadi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting tanya-tanya dulu gitu loh. Jangan kadang kan orang-orang kita itu ngerasa nggak enak gitu, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit nggak enak. Oh, aku sungkan kalau bertanya lah daripada teman-teman malah sesat di jalan ya mending kita bertanya dulu. Jadi mau mutusin restrukturisasi atau mutusin take over silahkan aja. Jadi silahkan aja. Itu pilihan teman-teman. Ya, biasanya tapi kalau sudah kondisi terdesak ya. Jadi saya memahami. Terutama beliau yang nanya ini karena kondisinya udah terdesak. Maksudnya terdesak itu kalau kita udah nggak kuat mulai terengah-engah bayar itu kan isinya duduk gitu ya. Wong kalau kita itu sudah telat 2 hari aja pasti udah ditelepon dari bank. Kapan nih dibayarkan Pak? Janjinya kapan? Minggu depan ya gitu. Minggu depannya ditelepon lagi, akhir bulan ditelepon lagi. Kalau udah telat sebulan diteleponi setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali sampai mungkin kita males ngangkat handphone ya kan gitu. Kalau bagi yang sudah mengalami KPR yang sudah terengah-engah pasti merasakan hal ini. Belum lagi kalau udah 2 bulan itu tambah ada orang yang datang ngancem-ngancem dan sebagainya kan itu udah menjadi pressure tersendiri. Meskipun tidak semua bank seperti itu. Jadi saya pernah pernah menjalani KPR 2 rumah gitu di 2 bank yang berbeda. 2 rumah di 2 bank yang berbeda dan perlakuannya beda banget. Bank satunya ini bahasanya sopan, terus kemudian itu saya udah hampir nunggak 4 bulan waktu itu di bank A 4 bulan, di bank B 4 bulan. Kebetulan waktu itu saya KPR ambil 2 rumah gitu ya. Yang di bank satunya ini sopan teleponnya, terus kemudian kalaupun datang itu orangnya pakaiannya rapi, bahasanya sopan, Pak ini mohon tanda tangan kunjungan, mohon maaf ganggu waktunya, itu ada. Terus sementara yang bank satunya ini treatmentnya beda banget gitu, pas telat sehari ditelepon, kemudian 2 hari sekali ditelepon, udah telat sebulan datang orang ngancem-ngancem ini mau tak lelang, ini mau tak apalah gitu. Jadi emang pressure-pressure seperti itu harus tahan kalau kita memutuskan untuk KPR gitu. Karena KPR ini kan long term banget, kredit jangka panjang banget. 10 tahun, 15, 20, bahkan ada yang 25 tahun. Kita harus siap dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai kesulitan membayar gitu, saran saya sih sebenarnya lepas saja biar kita nggak pusing, jual aja gitu. Tapi kalau emang teman-teman eh, masih berniat untuk mempertahankan sekuat tenaga properti ini, mungkin karena berbagai alasan gitu kan, tidak semudah itu ya menerima kenyataan, oh apa terengah-engah jual, oh mulai kesulitan membayar jual. Tidak semua orang punya pemikiran seperti itu ya. Jadi kalau pengen mempertahankan sekuat tenaga properti itu ya restrukturisasi atau take over antar bank. Nah, untung ruginya dipilih, untung ruginya dipelajari gitu. Jadi take over antar bank ataupun restrukturisasi itu pilihan teman-teman sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Oke, mungkin panjang lebarnya tentang restrukturisasi dan take over KPR sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap pantengin terus channel Art TV ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.